Kisah sedih dari seorang ojol yang rela bawa anak di jalanan, berpisah sama istrinya, dan bawa anak keliling kota untuk mencari rezeki untuk ngojol. Apakah ini bercerai karena ojol atau masalah ekonomi? Kita simak yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dimanapun my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Ya, ini kali lagi kita akan coba bikin masalah kisah sedih para ojol yang mungkin berpisah karena mungkin ekonomi atau gimana, dan punya bocah balita yang mana pertama dititipkan ke orang tua, tapi karena ada something wrong satu hal, akhirnya tidak lagi sama orang tua, tapi dibawa sendiri kemana-mana. Untung motornya metik dan dikasih di depan bangku. Yuk kita lihat kisahnya. Yuk, tanpa panjang lagi, kita akan coba bahas kisah dari abang ojol ini ya, yang rela narik membawa anaknya di perjalanan. Ya, ini kita dapat dari grup Shopee Food rapper Jabodetabek. Ya, kita bacain ya. Duh, terharu cerita driver ojol narik sambil bawa balita. Istrinya kabur dengan pria lain. Seorang driver ojol terpaksa membawa anak 2,5 tahun saat mengangkut penumpangnya. Driver ojol tersebut bernama Hasran, usia 33 tahun. Ia menjadi pengemudi ojol di Samarinda Timur, Kalimantan Timur. Melansir dari Kompas.com, Hasan menceritakan terpaksa membawa anaknya saat mengangkut penumpang. Hal itu dikarenakan kena ditinggal istri menikah dengan pria lain sejak anak usia 6 bulan. Mau tidak mau ya saya bawa. Tidak ada yang jaga di rumah. Saya juga tidak berani titip sama orang, ungkap Asran saat ditemui oleh Kompas. Asran membuat porsi kecil dari rotan yang diletakkan di sela motor Honda Beat di tempat duduk anaknya. Dia juga memakaikan anaknya masker, baju 2 lapis, ditambah jaket agar tidak masuk angin. Tak jarang penumpang yang diangkut Asran selalu bertanya alasan kenapa anaknya dibawa. Ya saya nggak, dia ditinggal ibunya, tutur dia. Asran tidak punya waktu untuk menerima orderan penumpang. Dia selalu mengikuti suasana hati anaknya. Tergantung mood kecil. Kalau lagi rewel nggak bisa narik. Tunggu moodnya enak baru keluar. Asran baru menerima orderan pada sore hari hingga larut malam. Sore hari baru keluar sampai jam 12 malam baru balik ke rumah. Kasihan juga sih, kadang-kadang anaknya kedinginan. Asran menikah dengan istri di akhir 2016, 2 tahun hidup. Kemudian anak pertama yang kini hidup lahir 6 bulan berjarak sejak kelahiran sang istri pergi meninggalkannya. Kala itu istrinya hanya minta izin membeli obat. Sejak itu istrinya pergi nggak pernah kembali sampai sekarang. Kisah Hasran mengenang kepergian istrinya 2 tahun lalu. 2 bulan mencari Hasran tak punya mengetahui keberadaan istri. Belakangan baru mengetahui istrinya telah menikah lagi dengan pria lain. Mereka kenal lewat Facebook, terang dia. Sejak itu anaknya dirawat oleh neneknya saat Asa bekerja di salah satu tempat penjualan pentol bakso Samarinda seberang. Namun sebelah sakit, Ibu Hasran juga minggat usai menggadaikan sertifikat rumah peninggalan almarhum ayahnya ke pihak bank untuk modal usaha. Ibu sudah pergi ditinggal bersama saudara. Sekarang sisa kami berdua, Hasran dan anaknya tinggal di rumah itu. Kalau nggak bisa bayar, bisa ditarik bank, tutur dia. Jika ramai order masuk, Hasran bisa mengantongi uang sebesar Rp100.000. Karena sering narik malam, saya nggak ambil order jauh, kasihan anak saya. Kalau uang pelan-pelan bisa cari, kalau anak sakit lagi susah, jelas dia. Nah, ya seperti itu ya. Dia pun pernah menghubungi istri dan juga diblokir. Nah, dia menemui istrinya terakhir tahun 2019. Setahun kemudian bertemu lagi tahun Juli 2020 saat dia lagi jualan. Nah, ini abangnya. Ya, order driver dari Grab Samarinda. Nah, ini tampak dia dari depan, ini tampak dia dari samping. Ada helm Grabnya. Duh, apakah ojol bukan gimana ya? Miris ya.
Apakah ojol juga bisa menimbulkan keretakan rumah tangga karena kebutuhan ekonomi? Karena makin turunnya, makin drastisnya pendapatan, yang mana harga pukul rata 5.000, 6.000, 7.000, tidak bawa uang. Sedangkan kebutuhan semakin naik, harga semakin naik, tiap tahun harga rumah, harga kontrakan, harga kos-kosan, harga KPR, tergantung suku bunga makin naik. Pajak udah naik 12%, tapi yang si ojol malah harganya turun. Ya, harga turun. Kenapa ini? Why? Apa yang menyebabkan perekonomian kita itu hancur? Makin lama makin turun. Ya. Ingat di awal-awal 1 kilo itu ojol dihargai Rp4.000. Dimana orang berbondong-bondong menjadi ojol. Bahkan udah enak-enak kerja di kantoran, malah resign massal. Para sarjana-sarjana memilih jadi ojol daripada kerja di kantor. Yang kala itu gajinya cuma 5 juta. Sedangkan pendapatan di ojol bisa 7 juta, 8 juta. Bahkan sampai 10 juta per bulan. Tergiur dengan masa itu. Sekarang hanya timbul ada penyesalan. Dan juga para kreator-kreator ojol. Lagi-lagi kreator-kreator ojol yang dulu menyuarakan seperti Juple, Paung, Fikri, sekarang stop ngojol, udah nggak ngojol. Bahkan si Juple udah 1 tahun udah off dari dunia perojolan. Karena sibuk dengan pekerjaan barunya sebagai stand up komedi, komika, dan juga sebagai gamer. Begitu dengan Paung, dengan digital marketingnya. Bahkan sudah penghasilan 3 digit, men. Bang Paung. Fikri juga begitu. Kembali lagi ke dunia kerja dengan skill yang dia miliki. Kemarin di Mangga 2, habis itu kemana gue nggak tahu. Karena gue tidak terlalu mengikuti perkembangannya. Tapi Juple dengan Bang Paung yang gue kenal, itu mengikuti perkembangannya. 3 kreator itu. Lain sama ojol-ojol yang lain yang selalu bikin masalah pendapatan, dia bawa orderan, kerja penumpang, tapi tidak pernah menceritakan bikin tentang realita ojol di jalanan. Ya, kenapa pendapatan terus drastis? Solusinya gimana? Apakah kita tetap bertahan seperti ini? Karena ojol ada 2 pilihan, suka jalanin, nggak suka tinggalin. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup goceng 6.000, 7.000, lakukan dengan senang hati. Bawa pulang uang sesuai dengan sekuat tenaga kita, tergantung jadwal slot yang kita jalani. Semangat, adios amigos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ciao.